Oke, kita mau bikin time lapse dulu di belakang pakai GoPro karena sebentar lagi kapalnya mau berangkat dari pelabuhan Bima ke benua Bali. Halo teman-teman, apa kabarnya? Dan saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan naik KM Loser dari Makassar ke Bali. Dan sekarang posisi kita sudah berangkat dari pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat, tepat pukul 15:11 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Dengan pemberhentian berikutnya adalah pelabuhan Benoa, Bali. Dan ini merupakan part terakhir perjalanan saya bersama KM Loser dari Makassar ke Bali. Tarif dari Makassar ke Bali hanya Rp343.000. Apakah worth it? Ya, menurut saya worth it banget sih. Untuk kalian para backpackeran ini benar-benar ngebantu banget gitu. Ngebantu apa ya? Ngebantu kondisi keuangan kalian lah. Karena kalau naik pesawat itu mahal, tapi cepet sih naik pesawat cuma 1 jam 30 menit. Sedangkan naik kapal ini waktu tempuhnya itu 2 hari 6 jam. Oke, selanjutnya KM Loser akan bergerak ke arah Bali dan merambat di dekat pulau-pulau. Jadi besar kemungkinan nanti kita akan masih mendapatkan sinyal, baik itu sinyal untuk teleponan, SMS dan juga sinyal internetan, walaupun nggak sekencang di daratan sih. Yang pastinya kalau Telkomsel ini walaupun di tengah laut itu tetap ada sinyal untuk teleponan dan juga SMS-an. Dan untuk provider lain saya kurang paham. Oh iya, teman-teman, hampir lupa. Jadi di Bima ini ada salah satu bukit yang namanya diaplikasikan ke salah satu kapal milik Pelni. Namanya adalah Bukit Doro Londa. Ya, betul. Kapal yang kemarin saya naiki dari Surabaya ke Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Tapi untuk letak gunungnya itu Untuk letak bukitnya dia nggak di sini. Dia itu berada di sana, dekat pusat kota, pokoknya di dekat gerbang pintu masuk kota Bima dari arah Dompu atau dari arah Lombok, dekat pantai Amahami, ya dekat Masjid Terapung Amahami. Patung budaya, pantai Kuta, monumen Kota Bali dan toko oleh-oleh Serimpi. Oh, jadi KM Loser ini kami persilakan mendaftarkan diri di informasi deck 5. Oh, Jadi jelasnya kami ulangi. dengarkan. Bagi para penumpang KM Loser yang ingin berkeliling wisata dengan city tour, dimulai dari Terminal Cruise, Patung 4 Wajah, Patung Budaya, Pantai Kuta, Monumen Kota Bali, dan toko oleh-oleh Serimpi. Pada penumpang yang berminat, kami persilakan mendaftarkan diri di informasi deck 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke. Setelah ini pemberhentian berikutnya adalah pelabuhan Benoa, Bali. Dan kita nyampe di sana itu besok siang, mungkin jam 12. Agak telat, mungkin jam 1-an lah. Dan nanti kita akan melewati Selat Lombok. Yang dimana di Selat Lombok itu arusnya lumayan besar, karena dia kalau nggak salah pertemuan arus dari arah samudra samudra Pasifik kalau nggak salah. Jadi nanti deh rasain aja. Oke, setelah ini saya mau ke dalam, ya mau tiduran aja sih. Bosan cuy di kapal tuh. Asli, makan tidur begitu doang. Ya udahlah. Silakan Anda untuk mengambilnya di pantry ke tempat sebelah kanan dengan membawa tiket masing-masing dan antri satu persatu. Diberitahukan kepada penumpang ekonomi, makan malam Anda telah kami siapkan. Kami persilakan Anda untuk mengambilnya di pantry ke tempat sebelah kanan dengan membawa tiket masing-masing dan antri satu persatu. Pada ngambil makan. Terima kasih dan selamat makan.
Waduh. Pada ngambil makan, kita nanti aja lah, masih kenyang. Mendung sore ini. Sinyalnya lumayan lah. Kalau di luar dapat 3 batang, kalau di dalam 1 batang sinyalnya Bayu. Jadi kita nih jalan dari sini tuh udah merangkak di pulau-pulau. Jadi ya sinyalnya mudah gitu. Nah teman-teman, sedikit cerita nih. Jadi tadi dari jam 3 sampai jam 5 sore saya itu nggak tidur ya, melainkan sibuk banget nyari penyewaan motor yang ada di kota Denpasar, Bali. Dan setelah saya kontak satu persatu penyewaan motornya, sampai 23 kontak saya hubungin, dan hampir semuanya itu persyaratannya cukup ribet. Persyaratannya adalah harus wajib menyertakan tiket pesawat pulang pergi dan juga bookingan hotel. Itu teman-teman. Karena posisi saya waktu itu belum pesan tiket apa-apaan ya, dan juga belum booking hotel, jadi ya mau nggak mau harus pesan tiket nih. Akhirnya kemarin saya udah pesan tiket, walaupun bukan tiket pesawat lah, yang penting tiket pulang ke arah rumah kalian atau kemana gitu. Dan juga langsung pesan hotel, jadi tinggal nunjukin aja nih tiketnya dan juga bookingan hotelnya gitu. Jadi gitu ya teman-teman, penyewaan motor di Denpasar, Bali itu semuanya rata-rata persyaratannya harus sudah menyertakan tiket pesawat pulang pergi. Nggak tiket pesawat sih, tiket bus pulang pergi juga bisa. Lalu harus menyertakan bookingan hotel. Kalau di pinggiran kota Denpasar sih kayaknya nggak seribet itu persyaratannya. Dan ini adalah hasil percakapan saya dengan beberapa rental motor di daerah Denpasar, Bali. Dan memang rata-rata yang saya chat ini persyaratannya adalah harus punya tiket pesawat PP, lalu bookingan hotel, dan minimal sewa 2 hari. Dan juga kalian harus punya SIM C gitu. Dan kayaknya masih banyak juga deh yang persyaratannya nggak seribet ini. Ya kalian cari-cari aja deh. Banyak banget kok penyewaan atau rental motor di daerah Denpasar. Banyak banget. Nah kalian bisa cari nomor telepon penyewaan rental motor itu di Google Maps. Ketik aja di Google Maps rental motor, nanti muncul tuh banyak banget. Waktu sholat subuh pada jam 04:39 waktu Indonesia Tengah atau waktu di atas kapal. Waktu sholat subuh pada jam 04:39 waktu Indonesia Tengah atau waktu di atas kapal. Kiblat menghadap haluan atau depan kapal, serong kanan kurang lebih 30 derajat. Kiblat menghadap haluan atau depan kapal, serong kanan kurang lebih 30 derajat. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat subuh berjamaah diharapkan memakai masker dan membawa sejadah masing-masing, serta dipersilakan datang untuk musola Baitul Haq yang terletak di dek 6 bagian belakang kapal. Air wudhu tersedia di sekitar musola. Demikian pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu di sana adalah Lombok atau Gunung Rinjani. Tapi sayangnya tidak terlihat, cuma kelihatan lampu-lampu kotanya aja. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 5:32 waktu Indonesia Tengah, dan saya sekarang sedang berada di bagian belakang dek 5.
Dan seperti inilah penampakan pagi ini. Wow, indah banget. Ini bakal keren sih nih sunrise-nya nih. Dan ini juga menjadi pagi terakhir saya di atas KM Loser dan juga pagi terakhir di atas kapal di edisi trip kali ini. Jadi ya sampai jumpa di edisi trip kapal berikutnya. Dan ini saya lagi berada di deck 7 depan Pelni Mart. Itu meja-mejanya sengaja didiriin supaya mungkin nggak ada yang nongkrong-nongkrong kali ya. Nah, sebentar lagi mataharinya terbit nih. Kita lihat yuk. Kecepatan rata-rata dari KM Loser ini adalah 11 knots atau setara dengan 20 km per jam. Dengan kecepatan maksimalnya adalah 15 knots. Saat ini KM Loser memiliki rute dari Merauke ke Surabaya dengan waktu tempuh perjalanan 12 hari 17 jam. Untuk tarifnya, dari Merauke ke Surabaya adalah Rp872.000. Tentunya sudah termasuk makan sehari 3 kali. Ini belum pecah rekor nih. Belum ada YouTuber yang mencoba KM Loser nih, full trip. Cari Gunung Rinjani itu ada awan di atasnya itu Gunung Rinjani. Bagus. Nah, kita foto di atas. Nah, saran saya bagi teman-teman yang ingin mencoba pertama kali naik kapal laut, coba deh ajak teman minimal 1 orang karena akan seru perjalanannya jika bersama teman. Ya walaupun sendiri juga seru sih karena banyak ketemu teman baru. Dan juga bagi teman-teman yang baru pertama kali ingin mencoba naik kapal laut, coba cari rute kapal yang tenang. Kalau nggak salah ya, rute kapal tenang ini yang rutenya nggak ke ujung timur Indonesia. Jadi ya yang ke Labuan Bajo atau yang ke daerah NTT lah gitu. Saya punya rekomendasi, kalian bisa coba naik kapal Bukit Raya dengan rute Jakarta Pontianak lewat Natuna, atau naik KM Dorolonda dari Surabaya ke Bitung Manado lewat Laut Banda, dan coba KM Tilong Kabila dari Bali ke Bitung lewat Kendari, teman-teman. Itu kapal rute tenang. Karena biasanya kapal-kapal di rute tenang ini kondisi kapalnya bersih, teman-teman. Dan saran juga nih bagi kalian yang ingin coba pertama kali naik kapal ya, untuk jaga-jaga atau antisipasi, coba ambil rute kapal jarak jauh yang minimal lebih dari sehari. Karena kalau naik kapal cuma sehari, itu dikhawatirkan kalian nggak bisa menikmati sunrise atau sunset, takutnya mendung. Nah, kalau 2 hari, 3 hari perjalanan kan, kalau hari pertama zonk, masih ada hari-hari berikutnya gitu. Nah, teman-teman, tadi barusan ambil makan pagi. Seperti biasa ya, kalau makan pagi itu lauknya telur bulat. Nah, di sebelah kiri kita ini ada Kepulauan Gili. Nah, itu yang 3 pulau di sana. Ini ada 3 pulau Kepulauan Gili. Yang paling sini kalau nggak salah ini Gili Air. Yang tengah Gili Meno. Dan yang ini Gili Trawangan. Jadi posisinya ini berada di sebelah barat laut dari Pulau Lombok. Dan yang paling terkenal itu adalah Gili Trawangan. Udah nggak asing lagi ya dengan Gili Trawangan. Oke, setelah ini saya mau ke dalam, mau makan pagi, sekalian ini cari-cari sewa motor di Bali. Jadi dari kemarin tuh saya sebenarnya cari-cari sewa motor di Bali, dan ternyata syaratnya susah-susah. Maksudnya gimana ya? Syaratnya agak ribet sih. Yang pertama harus punya bookingan hotel, lalu tiket transportasi, dan ya itu sih. Jadi ya agak banyak persyaratannya sewa motor di Bali untuk saat ini. Entah mulai sejak kapan kurang tahu. Kemarin sih saya pesan sebelum Covid itu tahun 2019, saya pesan motor di Bali sih nggak serumit ini. Mungkin karena banyak kasus kehilangan motor kali ya. Jadi ya lebih diperketat lagi. Emang bangke itu yang suka nyuri motor. Jadi ribet, Oke. Nah, itu Pulau Lombok, di sana Gunung Rinjani tuh.
yang ada awannya kalau nggak salah. Ayo kita makan pagi dulu. Karena di sana lagi di pel, kita lewat sini. Misi. Mari. Kita lewat bawah aja. Data rame. Nah ini. Nah teman-teman, karena di dalam cukup lagi sih, berasa banget ombaknya, goyangnya. Jadi saya sempetin keluar dan ternyata emang ombaknya gede. Dan itu tandanya kita sudah berada di Selat Lombok. Jadi Selat Lombok ini emang terkenal dengan ombaknya yang luar biasa besar. Karena setelah saya baca-baca sih, Selat Lombok ini tuh pertemuan antara dua arus, itu dari arah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi dari arah utara dan selatan. Wah, di sini kencang sekali anginnya. Gila, kenceng banget. Pantas pintu sebelah kanan itu tadi ditutup, sepertinya biar nggak ada yang keluar lewat situ deh, karena kenceng banget anginnya, boy. Asli. Jadi ya, di Selat Lombok ini emang ombaknya besar. Jadi kalau kalian naik kapal nih dari Pelabuhan Padang Bay ke Pelabuhan Lembar, itu berasa banget ombaknya. Nih, anginnya kenceng banget. Gila, berasa mau terbang. Pantas tadi pintu sebelah kanan itu dikunci sama petugasnya, sepertinya agar untuk sementara ini penumpang gak ada yang keluar lewat kanan, karena anginnya bener-bener kuat banget. Dan ombaknya berasa banget kalau di dalam ya, tapi kalau berdiri gini sih nggak terlalu berasa. Nih, kalian lihat. Wah, ini Selat Lombok emang kagak karuan ombaknya, asli. Sekilas emang kayak nggak kelihatan ombaknya, tapi arus bawah lautnya tuh kuat banget. Jadi bisa menggoyang-goyangkan kapal kalian. Dan untungnya kapal kita ini besar ya hitungannya ya, jadi nggak terlalu berasa banget lah. Nggak kebayang kalau kalian naik kapal feri dari Pelabuhan Lembar Lombok ke Pelabuhan Padang Bay, itu pasti berasa banget ombaknya. Full istighfar itu selama perjalanan pasti. Apalagi penyeberangan dari Lembar ke Lombok itu lama, 5 jam. Pokoknya kalau kalian ngetrip jalur darat dari Bali mau ke Lombok, ya mau nggak mau lewat Selat Lombok ini teman-teman. Dan siap-siap aja obat mabuk. Berasa banget parah. Kapal sebesar ini aja masih berasa, apalagi kapal feri yang kecil-kecil gitu. Full istighfar. Nah, jadi kapal kita ini akan membelah atau melewati Selat Lombok. Jadi tadi kan kita itu posisinya berada di sebelah utara dari Pulau Lombok ya, dan nanti kita akan menuju ke sebelah selatan dari Pulau Bali. Karena letak Pelabuhan Benoa itu berada di Bali bagian selatan. Jadi kita akan lewat tengah-tengah Selat Lombok. Dan saya pernah baca-baca kenapa Selat Lombok ini arusnya besar dan ombaknya cukup berasa, karena Selat Lombok ini merupakan bagian dari arus lintas Indonesia atau Arlindo. Jadi arus dari Samudra Pasifik itu bocor dan melintasi Selat Lombok ini menuju ke Samudra Hindia, teman-teman. Kenapa besar ombaknya? Karena ada perbedaan permukaan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Kalau nggak salah begitu sih. Mohon dikoreksi. Tapi emang asli sih, selama kita naik kapal itu ya, ini yang paling besar setelah Laut Cina Selatan. Selat Lombok ini besar ombaknya. Laut Banda juga sebenarnya ombaknya besar, tapi kebetulan pas kemarin saya lewat sana itu ombaknya tenang banget. Dan cuacanya cerah.
siang Anda telah kami siapkan. Dipersilakan Anda untuk mengambilnya di pantry di tempat sebelah kanan dengan membawa tiket masing-masing dan antri satu persatu. Terima kasih dan selamat makan siang. Nah itu Nusa 2 kalau nggak salah. Oh ya, by the way tadi saya udah ambil makan dan isinya itu ayam dan cuma dapat kerupuk dan air mineral aja, nggak dapat susu, nggak dapat teh dan nggak dapat lain-lain. Siang, diberitahukan kepada seluruh penumpang bahwa 30 menit mendatang kapal akan tiba di Pelabuhan Benoa Bali. Kepada penumpang yang akan turun di Pelabuhan Benoa Bali agar mengemasi barang-barang bawaan Anda. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai barang Anda Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sebentar lagi kita akan sampai di Pelabuhan Benoa Bali dan bisa kalian lihat di ujung sana dekat daratan itu ombaknya atau perairannya sudah tenang ya. Nah, jadi khusus kapal-kapal Pelni itu sandarnya di Pelabuhan Benoa Bali ya. Sedangkan untuk kapal-kapal feri yang dari arah Pelabuhan Lembar Lombok, mereka itu sandarnya di Pelabuhan Padang Bay Bali. Dan yang saya suka ketika sandar di Pelabuhan Benoa ini adalah karena letak Pelabuhan Benoa itu kan nggak jauh dari Tanjung Benoa ya. Dan Tanjung Benoa itu adalah salah satu tempat wisata air atau olahraga air yang berada di Pulau Bali. Jadi nanti kita akan lihat banyak sekali orang-orang yang main kayak jet ski, terus flying board dan lain-lain. Pokoknya rame banget dah Pelabuhan Benoa Bali ini. Oke penonton, setelah menempuh perjalanan 3 hari 2 malam, akhirnya saya sampai juga nih di Pulau Bali. Belum sampai sih, sebentar lagi ya. Jadi ya waktu tempuh dari Makassar ke Bali memang lama naik kapal karena kita harus mampir dulu ke Bima dan juga ke Labuan Bajo. Dan memang kapal-kapal dari Makassar ke Bali itu mereka akan mampir di kedua tempat tersebut. Kalau ditarik garis lurus dari Makassar ke Bali mungkin cuma 2 hari 1 malam aja kali ya. Dan dengan naik kapal ini kita bisa menghemat ongkos sebesar Rp600.000. Karena apa ya, tiket pesawat itu dari Makassar ke Bali tarifnya adalah 1 jutaan. Itu paling murah. Ya ada plus minusnya sih masing-masing ya.
Dan naik kapal ini keuntungannya kita bisa membawa bawaan yang banyak teman-teman. Dan free bagasi hingga 40 kg per penumpang. Oke, ikutin terus perjalanan saya kali ini karena nanti seterusnya di pelabuhan Benoa Bali gitu ya. Saya mau lanjut lagi mencari penginapan. Oh ya, udah booking deh. Tinggal OTW aja ke penginapan dan belum tahu nih nanti dari pelabuhan ke penginapannya naik apa. Ya, kita lihat-lihat nanti saja dah ada transportasi apa aja dari sana ke pusat kota, ke Kuta, ke Denpasar. Jadi KM Loser akan kembali diberangkatkan dari pelabuhan Benoa Bali menuju ke Surabaya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Berarti singgah di Bali ini 2 jam. Dan tadi juga sempat ada yang ini ya, city tour ya katanya ya. Nah, itu tadi saya udah sempat tanya sama penumpang sebelah. Dan katanya sih city tour itu harganya Rp150.000. Kebetulan penumpang yang saya tanya ini beliau itu pengen ke Surabaya. Jadi sambil transit di Bali 2 jam ya beliau sambil jalan-jalan dulu ikut city tour itu gitu teman-teman. Dan selanjutnya KM Loser akan melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir yaitu Surabaya. Dan ini bisa juga nih bagi teman-teman yang lagi liburan di Bali dan ingin ke Surabaya dengan cara hemat, bisa dicoba naik kapal Loser atau kapal milik Pelni dengan rute dari Makassar ke Surabaya. Tarifnya murah, cuma Rp184.000 dengan waktu tempuh 1 hari 3 jam atau 27 jam. Nah, kalau kalian lagi nyantai ya, lagi nyelow gitu, bolehlah dicoba ini. Hemat 100.000 ketimbang naik bus ya. Tapi emang ada plus ada minusnya juga sih. Dan sayang juga ya nggak ada rute kapal Pelni yang rutenya dari Bali ke Jakarta. Jadi kalau kita dari Bali ke Jakarta naik kapal harus transit dulu di Surabaya, berpindah cari kapal lain. Itu pun kalau jadwalnya ngepas teman-teman. Kalau ada kapal Bali Jakarta mungkin ongkosnya cuma 300 ribuan kali ya. Itu hemat sih. Karena ongkos bis dari Jakarta ke Bali kan ya 500 ribuan sekarang ya, bahkan lebih. Tapi ya sekali lagi itu minusnya naik kapal, waktu tempuhnya lebih lama. Jadi kalian harus mengorbankan waktu. Jadi tinggal pilih saja ya yang enak yang mana. Alhamdulillah, ini kita udah sampai di Pelabuhan Benoa Bali dan kapal Loser ini akan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Perak Surabaya nanti jam 4 sore. Itu artinya masih ada waktu 4 jam lagi, 3 jam lagi. Nah, jadi menunggu sembari transit ya 3 jam. Jadi kapal Pelni ini bekerjasama dengan City Tour untuk City Tour di Bali. Selama di Bali. Tadi sih saya tanya satu orang yang ikut, itu tarifnya Rp150.000. Jadi penumpang yang lanjutan ini sambil nunggu itu sambil bisa ikut City Tour di Bali gitu. Dan ini kapal Loser kembali berangkat nanti jam 4 sore dan perkiraan sampai di Surabaya itu besok sore sekitar jam 4 sore juga mungkin. Lumayan lama. Yes. Rame banget sih. Iya. Iya.
Oke teman-teman, sebelum saya meninggalkan pelabuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada awak kapal KM Loser yang telah mengantarkan kami semua hingga selamat sampai tujuan. Dan misi selanjutnya adalah saya akan keluar pelabuhan dan menuju ke pusat kota, ke Denpasar. Tapi masih belum tahu ya ini naik apa, naik transportasi umum atau naik ojek online. Yaudah yuk kita langsung aja keluar dari pelabuhan Benoa Bali ini. Nah ini nih, coba deh perhatikan. Kalian lihat gak perbedaan antara pelabuhan Bali dengan pelabuhan-pelabuhan lain? Coba deh apa? Porternya nggak ada di sini cuy. Buru-buru bagasinya nggak ada. Mungkin karena sehubungan mendekati G20 kali ya, jadi nggak ada porter bagasi. Tapi kurang tahu juga ya apa emang pelabuhan Bali seperti ini gitu. Keren sih. Pantes kok kayak sepi gitu tadi pas turun. Tapi ya kasihan juga sih ya penumpang yang bawaannya banyak gitu tuh lah tuh pada kerepotan tuh. Nah sebelum keluar dari pelabuhan dermaga kita siapin dulu ya sertifikat vaksin ketiga. Kayaknya sih bakal diperiksain deh. Dan pelabuhan Bali ini adalah salah satu pelabuhan yang cukup ketat pemeriksaannya teman-teman. Sebelum keluar dari dermaga, barang-barang kita akan di X-ray lagi nih oleh petugas pelabuhan. Alhamdulillah kita udah keluar dari dari dermaga Benoa Bali. Tadi tuh setelah sempat lewat mesin X-ray dulu ya, diperiksain dulu isi barangnya. Nah, saran saya sih bagi kalian sebelum turun dari kapal ya, khususnya penumpang kelas ekonomi, sebelum turun dari kapal itu alangkah baiknya dicek dulu barang-barang bawaan kalian, takutnya ada yang nyelipin sesuatu yang ya barang-barang yang terlarang gitu. Jadi ya untuk amannya sih sebelum turun dari kapal kalian cek-cekin dulu barang-barang di tas, setelah aman baru deh. Karena ya kalau ketahuan ada barang-barang yang terlarang kalian yang kena gitu. Tadi juga sebelum keluar diperiksain aplikasi Peduli Lindungi dan harus sudah vaksin ketiga atau booster. Jadi kalau bagi kalian yang belum booster itu belum bisa, disuruh booster dulu katanya. Gitu. Nah, setelah ini saya mau ke penginapan yang saya sudah pesan di Kute, tapi kurang tahu nih dari sini naik apaan. Saya juga belum tahu di sini bisa ojek online atau enggak, lupa nanya. Kita tanya orang sekitar aja lah nanti, orang pelabuhan. Nah ketika keluar dari pintu dermaga saya melihat banyak sekali mobil berwarna abu-abu dengan plat kuning. Sepertinya sih ini angkutan umum, dan tadi sih saya dengar ada yang nawarin ke Ubung. Kayaknya sih ke Ubung, soalnya nggak jelas itu, nggak ada papan trayeknya di kaca. Bagi teman-teman yang tahu tentang informasi angkutan ini, mungkin juga untuk tarifnya bisa komen ya, karena saya bener-bener lupa nanya kemarin, asli lupa banget, aduh parah, sorry. Nah ini saya keluar aja lah, ikutin orang-orang. Orang-orang mau kemana ikutinnya. Dia tuh apa ya, pelabuhan Benoa itu cukup jauh sih pintu masuknya, gerbang nama dermaganya itu jauh banget. Jadi ya jalannya lumayan berasa kalau bawa banyak barang gitu. Nanti banyak warung-warung makan di sini. Bisa nyantai-nyantai dulu sambil tanya-tanya informasi sama penjual warungnya. Dan pintu keluarnya di sana belok kanan. Jalan kaki lumayan jauh. Sekarang saya akan coba jalan kaki ke depan, tapi nggak keluar, cuma ke depan aja. Sepertinya di depan sana itu ada warung makan. Jadi mau makan-makan dulu, siapa tahu lagi makan nanti ngelihat ada bus yang ke arah Kute. Saya harap sih ada bus Trans Metro Dewata atau BRT gitu ya. Dan sebenarnya saya juga pengen rencananya tuh sebelumnya pengen sewa motor dan pengennya sih diantar ke pelabuhan, tapi karena jauh jadi katanya nggak bisa sampai ke pelabuhan, bisanya diantar ke penginapan. Kita jalan kaki aja cari warung makan dulu nih. Di seberang sana ada tuh. Nah, pokoknya keluar dari arah dermaga itu kita akan bertemu dengan sebuah patung yang cukup besar. Namanya adalah patung empat wajah atau lebih akrab dikenal sebagai patung catur muka. Ya, jadi ada 4 wajah dan ini tingginya tuh sekitar 26 meter teman-teman. Wow.
Dan di seberang ini ada warung makan setahu saya. Oke teman-teman, ini jam 13.12, saya masih berada di area pelabuhan Benoa Bali, masih berada di dalam. Tadi sih sempat ditawarin naik Luxio yang plat kuning ke bagian luar dermaga, itu kena 25.000. Dia nawarin ke Mengwi sih tadi, dan kurang tahu ke Mengwi berapa. Tapi pas saya tawarin ke Kute katanya nggak bisa, padahal penginapan saya di Kute. Alhasil dia nawarin ke luar dermaga itu 25.000 per orang. Nah, ini warung makan di sebelah mana ya? Pokoknya dermaganya itu berada di sana. Itu dermaganya, dan ini patung empat muka. Dan di sebelah sana itu dermaga apa ya, nelayan. Waktu itu saya juga makan di sebelah sana tuh. Pokoknya di daerah sini nih warung-warung makan semua. Selain di sini di mana lagi ya? Kayaknya di sini doang deh. Di sana-sana udah nggak ada warung makan. Pokoknya persis pas keluar dari dermaga Benoa, di dekat patung empat muka, di sini di seberangnya dekat ATM BCA. Nah, karena saya tidak melihat satupun bus Trans Dewata yang melintas, dan saya juga udah tanya kepada pemilik warung, ternyata di sini boleh pesan ojek online. Ya udah, akhirnya saya pesan ojek online ke Kute. Dan ternyata nyarinya susah banget cuy. Grab, Gojek, Maxim, InDrive itu susah banget nyari dari sini karena memang apa ya, sepi di sini tuh. Kalau dari pusat kota ke sini gampang, tapi kalau dari sini ke pusat kota itu agak susah, nyarinya agak lama. Jadi kita harus sabar nih nunggunya nih. Dan saya waktu itu pesan pesan mobil karena cuacanya lagi panas banget. Nah, setelah sekitar 20 menit menunggu, akhirnya saya dijemput juga oleh ojek online-nya. Kali ini saya naik Maxim mobil. Tarifnya dari sini Pelabuhan Benoa ke penginapan yang berada di Kute yaitu Rp50.000. Dan ternyata teman-teman, di Pelabuhan Benoa Bali ini tuh ada bus BRT Transmetro Dewata. Jadi ternyata bus BRT ini mereka nggak masuk ke dalam, tapi cuma sampai gerbang pintu masuk Pelabuhan Benoa aja, karena di sanalah letak haltenya. Jadi kalau teman-teman mau naik bus Transmetro Dewata, kalian harus jalan kaki dulu dari dermaga ke pintu masuk atau pintu keluar pelabuhan yang berjarak 500 meter. Nanti kalian bisa naik bus BRT ke Kute atau ke Terminal Ubung. Nah, kalau kita mau ke Kute, nanti turunnya di Sentral Parkir Kute. Dari situ nanti bisa tuh naik ojek ke penginapan. Itu lebih menghemat budget kalian. Untuk tarif saat ini bus Transmetro Dewata adalah Rp3.500. Udah nggak gratis lagi ya. Dan untuk naik Transmetro Dewata itu kalian harus punya kartu elektronik, bisa itu e-money, Breezy dan sejenisnya lah. Jadi ya emang rezeki si bapaknya ini berarti ya, si bapak ojek online-nya. Gak apa-apa lah. Next time kalau dari Pelabuhan Benoa atau mau ke Pelabuhan Benoa, untuk menghemat budget bisa naik bus Transmetro Dewata. Oh iya, bus Transmetro Dewata ini yang ke arah Kute dari Pelabuhan Benoa beroperasi dari jam 6:30 pagi sampai yang terakhir itu jam 8 malam teman-teman. Untuk jadwalnya kalian bisa lihat di aplikasi teman bus. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan Sentral Parkir Kute. Nah, di Sentral Parkir Kute ini banyak sekali bus-bus BRT yang parkir, dan Sentral Parkir Kute ini adalah tempat parkiran bus-bus pariwisata ya. Jadi bus-bus pariwisata itu kan nggak boleh masuk kawasan Kute, jadi mereka harus parkir di sini. Dan bagi teman-teman yang mau naik bus BRT ke Pantai Kute, itu hanya sampai sini aja nih bus BRT-nya, nggak sampai ke kawasan Pantai Kute. Jadi kalian bisa jalan kaki atau naik ojek dari sini ke kawasan Pantai Kute. Jaraknya lumayan dekat, sekitar 2 km. Dan di Sentral Parkir Kute ini juga banyak banget pusat perbelanjaan dan tempat nongkrong. Wah, pokoknya ngangenin banget ya suasana di sini tuh di Bali. Dari kawasan Sentral Parkir Kute, akhirnya kita sampai juga nih di kawasan Kute, di pusatnya Kute ini.
ciri khasnya itu jalanannya di konblok ya dan searah. Dan di sini juga teman-teman sudah mulai melihat banyak sekali bule-bule berlalu lalang. Vibes Balinya mulai kerasa banget di sini nih. Oke penonton, jam 2:30 sore saya pun sampai juga di dekat penginapan saya. Ini lokasinya persis berada di depan Tugu Peringatan Bom Bali. Nah untuk penginapannya itu nggak ada di depan sininya, tapi masih masuk gang lagi karena tadi mobilnya nggak bisa masuk gang karena searah. Jadi saya turun di sini aja dan jalan kaki ke penginapan yang jaraknya 300 km. 300 meter. 300 km mah dari Jakarta ke Tegal ya. Nah ini nama jalannya Jalan Popis 2. Jadi saya itu menginap bermalam di Waringin Homestay selama 2 malam. Tarifnya 2 malam itu Rp300.000, berarti per malamnya Rp150.000. Sebenarnya di Bali ini banyak banget sih penginapan dengan harga 100 ribuan ke atas. Nah karena kemarin saya itu buru-buru ya pesan penginapannya karena pengen booking motor. Jadi ya udah saya pilih Waringin Homestay ini. Dan setelah saya lihat review di Google Map sih ini worth it lah katanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menginap jangan lupa lihat ulasan-ulasan di Google Maps karena itu benar-benar membantu banget. Nah, sepertinya ini penginapannya. Di situ ada tulisannya Waringin Homestay. Jadi saya udah pesan penginapan ini lewat aplikasi Agoda, harganya Rp300.000 untuk 2 malam. Jadi nanti ketika kita datang langsung konfirmasikan aja ke resepsionisnya bahwa udah pesan di Agoda. Saya takut zonk sih. Biasanya kalau pesan online itu kadang suka dikasih kamar yang kurang. Sebenarnya nginap-nginap itu enaknya langsung pesan di lokasi agar kita bisa ngecek kondisi kamarnya ya teman-teman. Nah karena kemarin saya lupa foto kamarnya, jadi ini saya tampilkan aja foto yang dari Google Maps. Pokoknya kamar saya itu seperti ini. Jadi saya dapat yang 2 kasur ya ternyata ya. Untuk harganya Rp150.000 per malamnya. Adapun fasilitas yang saya dapat dengan harga Rp150.000 per malam, yang pertama adalah kipas angin dan yang kedua adalah kamar mandi dalam. Jadi kamar ini nggak pakai AC dan nggak ada TV-nya. Saya sih mikirnya karena di Bali ini pengen keliling ya, otomatis bakal ngabisin banyak waktu di luar. Jadi untuk penginapan ya nggak usah yang mahal-mahal, yang penting ada untuk istirahat lah, dan yang penting masih manusiawi dan nggak horor. Nggak lama kemudian datanglah motor yang akan saya sewa, diantar oleh pemiliknya ke penginapan, dan yang saya pegang ini adalah bukti pembayarannya. Jadi saya sewa dari tanggal 8 sampai tanggal 11 Oktober itu kena harga Rp300.000. Untuk motornya, nah ini dia motornya. Jadi motor ini nggak boleh dibawa ke luar pulau, nggak boleh dibawa ke Nusa Penida, apalagi dibawa ke Lombok. Jadi kalau kalian mau bawa ke luar pulau harus ada izin dulu dari pemilik motornya. Nah inilah salah satu alasan kenapa kalian harus motoran di Bali. Karena jalurnya keren banget cuy, asli. Jadi Bali itu bukan Denpasar aja ya, Bali itu luas banget. Ada Bali Selatan, Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur, dan masing-masing bagian itu menyimpan keindahan tersendiri teman-teman. Mantep. BTW ini pertama kali saya motoran di Bali dan asik banget. Dan destinasi pertama yang saya tuju adalah Geopark Batur di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dari Geopark ini kita bisa melihat indahnya Gunung Batur serta Danau Batur dari viewpoint. Dari apa namanya? Itulah.
Dan di sini juga udaranya sejuk banget, cocok bagi kalian yang bosan dengan suhu udara di Kuta. Perjalanan dari Kuta ke sini memakan waktu 2 jam dengan jarak sekitar 60 km. Dan saya berangkat dari Kuta itu sebelum subuh. Dan kala itu saya ambil rute lewat Ubud. Jalannya asik banget, lewat pedesaan, terus suasana juga hujan, deres, terus reda, lalu deres lagi, dan alhamdulillah sampai Kintamani udah nggak hujan. Nah, ini saya dapat informasi penting dari warga lokal di Bali. Pokoknya kalau kita motoran di Bali tuh jangan coba-coba cari jalur alternatif. Karena jalur alternatif di Bali tuh katanya ora umum, lembahnya parah banget cuy. Weh. Soalnya saya sempat nyasar kemarin. Terus saya balik lagi karena nggak berani lewat, soalnya jalurnya curam banget. Jadi Danau Batur ini adalah danau terbesar di Pulau Bali yang letaknya berada di antara Gunung Batur dengan Gunung Abang. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah Gunung Abang. Di sekitar Danau Batur juga terdapat salah satu tempat yang sakral yang bernama Desa Trunyan. Udah nggak asing lagi ya dengan Desa Trunyan. Nah itu di ujung sana ada kapal. Kapal apa namanya lupa, itu tujuannya dari Lombok ke Ketapang Banyuwangi. Dari Geopark Batur di Kintamani, saya pun bergeser ke arah pesisir utara Pulau Bali. Nama daerahnya adalah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Perjalanan dari Kintamani ke sini memakan waktu 1,5 jam dengan jarak hampir 40 km dengan kontur jalan yang berliku-liku serta full turunan. Dan kemarin itu saya lewat jalan Tejakula Satra dan tembusannya di daerah Tejakula. Sedangkan jika lewat jalan Gunung Batur, itu tembusannya langsung ke daerah Kubu Tambahan. Jadi kita kalau lewat jalan Gunung Batur itu nggak bisa nikmati jalur pinggir pantai seperti ini, teman-teman. Nah, saran saya, bagi teman-teman yang ingin keliling Bali seperti ke Kintamani atau ke daerah Bedugul, alangkah baiknya sewa motor selain motor matic. Karena jalur di sini tuh naik turunnya lumayan dan biasanya motor-motor matic seperti Scoopy, Beat, Vario dan sekelasnya itu riskan rem depannya blong. Dan kalau bisa sih sewa motor yang agak bagusan dikit deh. Rental motor Vespa Matic di Bali juga udah banyak kok sekarang. Ya pokoknya kalau kalian pakai motor-motor matic biasa itu, kalau kalian nggak biasa mainin rem itu bahkan rawan blong rem depannya. Saya pernah alamin sendiri soalnya, bahaya banget asli. Nah, yang di bawah kita ini adalah Jalan Pantura atau jalan pantai utaranya Pulau Bali. Jadi jalan ini tuh bisa tembus ke Pelabuhan Gilimanuk dan juga bisa tembus ke Pelabuhan Padang Bay, Bali. Pelabuhan Gilimanuk itu adalah penyeberangan untuk ke Pulau Jawa, sedangkan Pelabuhan Padang Bay itu penyeberangan untuk ke Lombok. Nah, tadi tuh di jalur ini saya melihat beberapa angkutan umum berupa elep. Kata orang-orang sih ini namanya bison ya. Bison itu abahnya elep, lebih tua umurnya. Dan saya kurang paham itu rutenya dari mana ke mana. Mungkin bisa jadi dari Singaraja mau ke arah Ubung. Dan di Tejakule ini ternyata juga ada bus Damri Perintis loh, dengan rute dari Tejakule ke Kota Bangli via Madenan, Desa Satra, Kintamani dan Desa Bantang. Dan ternyata di Bali itu juga banyak angkutan bus Damri Perintis. Setelah saya lihat-lihat sih ada 9 rute bus Damri Perintis di Pulau Bali. Tapi ya gitu, Damri Perintis di Pulau Bali ini tuh jarang banget terekspos di YouTube. Dari Tejakule, saya langsung bergeser ke arah barat, yaitu ke Pantai Lovina, Bali. Ini adalah salah satu pantai yang sangat istimewa di Bali, karena di sini kita bisa melihat lumba-lumba langsung di laut lepas.
Dan Pantai Lovina ini letaknya berada di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang lokasinya berada sekitar 10 km di sebelah barat kota Singaraja. Dan sayang banget kemarin itu pas saya kesini udah kesorean. Jadi menurut informasi dari nelayan sekitar sih, waktu terbaik untuk melihat lumba-lumba adalah pagi hari jam 5:30 pagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat lumba-lumba bisa menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ini adalah nomor Pak Sutama yang merupakan salah satu nelayan di Pantai Lovina yang akan mengantar kita untuk melihat lumba-lumba. Jadi untuk melihat lumba-lumba ini kita harus naik perahu nelayan. Karena lumba-lumbanya itu nggak sampai ke pesisir pantai. Dia agak ke tengah sedikit. Dari Pantai Lovina, saya pun kembali ke arah Kute lewat kota Singaraja dan ambil rute ke arah Bedugul. Dan sekalian juga mampir ke Pura Ulen Danu Beratan Bedugul mumpung masih buka puranya. Jadi pura ini tutupnya jam 6:30 malam. Adapun harga tiket masuk untuk ke pura ini yaitu Rp30.000 per orang. Dan Pura Ulun Danu Beratan ini juga merupakan salah satu pura yang sangat terkenal di Bali dan sempat diabadikan di dalam uang lembar 50 ribuan. Dan pura ini juga menjadi pura terbesar kedua yang ada di Pulau Bali setelah Pura Besakih. Di sini juga udaranya sangat sejuk karena berada di daerah perbukitan, dan bisa kalian lihat sendiri itu di danau itu ada kabut yang mau turun sebentar lagi nih sepertinya nih. Dan sepertinya saya harus buru-buru keluar dari pura ini agar sebelum kabutnya tebal. Dari Bedugul, saya pun kembali ke arah Kute yang berjarak 60 km. Dan kala itu setelah gak lama saya meninggalkan Bedugul, turunlah kabut yang lumayan tebal dan kemudian disertai dengan hujan yang cukup deras. Sehingga sampai pada akhirnya jam 10 malam, saya pun baru sampai di penginapan. Jadi bensin yang saya habiskan selama keliling seharian ini yaitu Rp34.000 untuk Pertalite. Senin 10 Oktober 2022. Seharusnya pagi ini saya sudah berada di Pantai Lovina dan sedang melihat lumba-lumba. Tapi apa daya, karena kesiangan dan perjalanan ke Lovina juga lumayan jauh, jadi akhirnya saya undur menjadi besok pagi. Dan sekarang pagi ini saya akan menuju ke ujung selatan Pulau Bali, yaitu ke Pura Luhur Uluwatu, salah satu pura yang terkenal juga nih di Pulau Bali. Nah, sekarang kita udah berada di dalam Pura Luhur Uluwatu dan barusan saya udah beli tiketnya, harganya Rp30.000 untuk orang dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Jadi Pura Uluwatu ini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan teman-teman yang kesini pakai topi atau bawa barang-barang harap hati-hati karena monyet di sini cukup berbahaya, teman-teman. Maksudnya suka iseng gitu, jahil. Jadi enak banget di sini, suasananya itu masih asri banget. Terus apa ya? Lebih ke cagar alam gak sih? Nah, ini yang saya cari nih dari Pura Luhur Uluwatu. Bisa kalian lihat ombak di pantai selatan ini lumayan besar ya ketimbang di pantai utara. Nah, tebing Pura Uluwatu ini tingginya sekitar 70 sampai 90 meter dan tebing ini menghadap ke arah barat. Sehingga di sini tuh cocok banget untuk nikmatin sunset.
Dan karena ini ngadepnya ke barat, sebenarnya ngadepnya ke Taman Nasional Alas Purwo, tapi nggak kelihatan ya. Taman Nasional Alas Purwo itu adalah taman nasional yang berada di Banyuwangi. Dan di Pura Uluwatu ini juga terdapat pertunjukan tarian kecak yang dibuka setiap sore menjelang maghrib, pokoknya jam 6 sore. Nah, untuk harga tiket masuknya dibedakan lagi ya. Jadi kalau kalian menonton tarian kecak itu bayar tiket masuk lagi sebesar Rp150.000 gitu. Jadi tiket masuk 30, tiket pertunjukan tarian kecak itu 150. Suasananya enak banget sih kalau di luar hari weekend ya. Sepi banget. Nah, dari Pura Uluwatu saya pun kembali ke penginapan, beres-beres dan check out. Jadi saya tuh nginap di Waringin Homestay cuma 2 malam. Setelah itu pindah mencari penginapan lain yang dekat dengan Terminal Ubung, agar nanti pas hendak pulang itu gak kejauhan ke Terminal Mangwinya gitu. Dan di sore harinya saya langsung menuju ke sebuah pantai, namanya adalah Pantai Pererenan. Pantai ini masuk ke dalam wilayah Mangwi walaupun lokasinya dekat sekali dengan Canggu atau Kute Utara. Pantainya sih biasa aja, tapi di sini tuh ramai, banyak sekali turis-turis yang menikmati sore di sini karena suasana di sini itu lebih tenang. Beda banget dengan suasana di Kute itu. Wah, di Kute itu crowded banget, ramai banget. Sedangkan di sini lebih tenang, lebih damai suasananya. Untuk harga tiket masuknya juga gak ada, jadi kita cuma bayar parkir aja nih, Rp2.000. Di Pantai Pererenan sendiri juga terdapat beberapa tukang jajanan seperti lumpia, jagung bakar, dan juga sate. Nah, bagi teman-teman yang ingin ke Pantai Pererenan, di sini emang parkirannya agak sempit ya. Jadi bagi teman-teman yang membawa roda 4 itu mungkin agak kesulitan parkirnya. Dan untuk akses ke sedangkan untuk akses ke Pantai Pererenan sendiri jalannya sudah mulus walaupun memang jalannya agak sempit. Dan pantai ini letaknya tidak jauh dari Pura Tanah Lot. Jadi bagi teman-teman yang dari Tanah Lot bisalah mampir ke Pantai Pererenan ini. Dan yang menjadi ciri khas di Pantai Pererenan ini adalah adanya sebuah patung setinggi 12 meter, dan ini adalah patung Gajah Mina yang merupakan patung berkepala gajah dan berbentuk ikan yang ditunggangi oleh Dewa Baruna yang merupakan simbol dari penguasa lautan. Nah, sayang banget jika kalian mau berkunjung ke Pantai Pererenan ini harus naik kendaraan pribadi, naik motor ataupun mobil, karena bus-bus BRT atau angkutan umum itu tidak ada yang sampai ke sini, teman-teman. Di keesokan harinya jam setengah 4 pagi saya pun berangkat menuju ke Pantai Lovina, Bali. Alhamdulillah gak kesiangan. Dari Ubung ke Lovina lama perjalanannya kurang lebih 2 jam, sehingga seharusnya jam setengah 6 pagi saya sudah sampai di sana di Pantai Lovina. Kala itu saya mengambil rute lewat Bedugul karena memang rute tersebutlah rute tercepat menuju ke Pantai Lovina. Dan ini perlu diingat nih, jika teman-teman ingin ke Pantai Lovina dari arah Denpasar, itu rutenya lewat Bedugul lalu lewat kota Singaraja. Pokoknya lewat kota Singaraja ya, jangan ikutin yang ada di Google Maps. Yang di Google Maps itu menyesatkan dan dia itu ngarahinnya setelah Bedugul, dia akan mengarahkan melewati jalur alternatif, yang dimana jalur alternatif di sini tuh turunannya sangat curam, lembahnya dalam banget. Dan untuk kondisi jalan dini hari ke arah Bedugul, ke arah kota Singaraja cukup sepi, dan setelah Bedugul itu bakal gelap banget jalannya. Jadi kalau kalian naik motor sendirian harap hati-hati aja, lihat-lihat spion, takutnya ada yang gonceng di belakang. Tapi untungnya walaupun pagi-pagi buta begini, jalan di Pulau Bali itu aman dan insya Allah nggak ada begal, rampok dan sejenisnya. Kemarin juga pas perjalanan itu saya hanya jumpa dengan beberapa motor aja gitu. Ya di Ubung sih masih rame, mau ke Bedugul itu udah sepi banget teman-teman. Sepanjang perjalanan juga tenang aja karena ada minimarket 24 jam. Jadi kalian bisa istirahat dulu gitu, beli tolak angin dan lain-lain. Seru sih emang motoran di Bali nih, parah.
This is a wrong. Alhamdulillah belum ditinggalin. Tadi tuh Pak Sutama udah nelponin saya aja tuh. Dan tadi saya lagi di Singaraja pas ditelepon, dan alhamdulillah masih ditunggu, dan ini sebentar lagi kapalnya mau berangkat. Harusnya sih udah berangkat ini. Jadi tarif naik kapal ini kemarin saya bayar Rp200.000 karena penumpangnya sepi. Jadi saya bareng bule 2 orang dan saya sendiri. Jadi semakin banyak isi kapalnya semakin murah harganya. Maksimal itu penumpangnya 6 orang. Kalau ada 6 berarti kalian cuma bayar Rp100.000 aja. Dengan durasi waktu 2 jam. Di balik kemudi ada Pak Sutama, jadi Pak Sutama inilah yang akan mengantarkan kita untuk melihat lumba-lumba. Dan bagi kalian yang mau melihat lumba-lumba atau mau bertanya-tanya bisa hubungi nomor Pak Sutama yang ada di layar kaca. Nah, jadi menurut informasi dari Pak Sutama, pagi hari adalah waktu yang sangat tepat untuk melihat lumba-lumba. Karena kemungkinan berhasil ketemu lumba-lumba di pagi hari adalah 98%. Dan 2%-nya berarti gagal ya. Jadi besar kemungkinan akan ketemu lumba-lumba di pagi hari. Sedangkan untuk sore hari Pak Sutama tidak bisa menjanjikan akan bisa bertemu dengan lumba-lumba. Tapi kalau penumpang kekeh dan tetap maksa untuk berangkat sore hari, ya gak apa-apa juga. Tapi jangan kecewa kalau seumpama gak ketemu dengan lumba-lumbanya. Nah, saran saya sih bagi kalian yang gak mau gempor bolak-balik ke Denpasar, saran saya adalah menginap 1 malam di dekat Pantai Lovina atau bisa cari penginapan di kota Singaraja. Dan masih menurut informasi dari Pak Sutama nih, walaupun sekarang ini musim penghujan ya, tapi pagi hari di daerah Lovina ini jarang sekali diguyur hujan. Berbeda dengan daerah Denpasar. Nah, jadi kalau pagi hari di daerah Denpasar itu hujan, di Lovina ini cerah teman-teman. Katanya sih gitu. Nah, bisa kalian lihat dari kejauhan sana, itu banyak banget kapal-kapal nelayan yang sedang mencari lumba-lumba. Jadi kita termasuk kloter yang kesiangan ini. Ya, semoga aja masih bisa bertemu dengan lumba-lumba. Nah, bagi kalian yang mau berenang dengan lumba-lumba, itu hanya menambah biaya sebesar Rp100.000 saja. Nanti akan dikasih tuh alat-alat renangnya. Biasanya sih kalau renang itu akan ditambah durasinya. Yang tadinya 2 jam, mungkin bisa 2,5 jam atau 3 jam gitu. Nah, di sini mata kita harus awas nih karena nggak ada yang bisa nebak keberadaan lumba-lumba tersebut. Jadi kalau udah ada yang nongol satu, biasanya kapal langsung ngejar ke sana semua gitu. Jadi siapa cepat dia dapat. Berada di tengah, nggak di tengah sih, di pinggiran, dan masih mencari lumba-lumbanya. Ada 2 jenis katanya, ada lumba-lumba botol dan lumba-lumba yang mulutnya pendek. Kalau lumba-lumba botol itu dia berenangnya lambat, bisa berenang bareng. Tapi kalau lumba-lumba yang mulutnya pendek, dia tuh zigzag itu, cepet jalannya. Ini ada berapa kapal, banyak, dan rata-rata itu isinya bule semua. Ayah lumba-lumba je kau tahu ni. Ini gladit. Gladit. Ewa kayak nama.
Jadi mungkin lumba-lumbanya hari ini lagi bad mood kali ya. Soalnya pas disamperin itu mereka langsung menghilang. Mungkin karena keganggu dengan suara mesin dan mungkin saat itu banyak kapal yang menghampirinya. Jadi kata Pak Sutama sih biasanya lumba-lumba itu mereka malah berenang di sisi kapal gitu. Tapi mungkin karena emang waktu itu kondisinya lagi rame, jadi ketika kapal datang mereka ya kabur. Atau mungkin emang lagi nggak mood lumba-lumbanya ya. Ya gitulah. Dan lumba-lumba itu bukan ikan ya, dia itu mamalia teman-teman. Sama kayak kita, bernapasnya pakai paru-paru. Karena hari sudah semakin siang, akhirnya Pak Sutama memutuskan untuk kembali ke arah pantai. Karena semakin siang, pergerakan lumba-lumba semakin mengarah ke tengah laut. Kan lucu ya, kita gak sadar gitu ya, tiba-tiba sampai di Pulau Madura. Dan juga kenapa kita nggak kejar sampai ke tengah laut, karena takut kehabisan bahan bakar. Kata Pak Sutama sih solar lagi susah nih, nelayan lagi susah mencari solar. Pembelian solar untuk nelayan lagi dibatesin sih, kata Pak Sutama. Jadi ada extra time untuk bule-bule yang ingin snorkeling di sini. Extra time sebelum balik ke daratan.